spesifikasinya, gitu ya. Jadi kita bisa jual produk barang-barang antik misalnya. Oke, spesifikasinya apa sih barang-barang antik itu? Kemudian bagaimana kita menjualnya di mana? Itu harus dimulai dari sekarang. Produk yang akan dijual apa, spesifikasinya apa, konsumennya mana. Oke, itu sih terkait kiat-kiat. Dan apakah saya harus bergabung dengan perusahaan dulu? Nah, itu kembali lagi, Mas Darmawan pengennya jadi apa gitu ya? Wirausaha atau bisnis, wirausaha atau maaf bekerja. Oke, gitu. Ini langsung saya atau Pak Demi dulu? Langsung semua aja, Pak. Oke, bentar Pak Demi. Jadi ini dari Diwanti ya, Mbak Diwanti Matematika, benar ya? Semoga nggak ada yang terselip. Tak jarang kita menemukan, oke, receh, harga produksinya murah, tapi jualnya mahal. Gini, prinsip orang jualan tuh bukan seperti itu, bukan, oke, biayanya itu sebenarnya biaya produksinya murah, saya harus jual murah, itu nggak seperti itu. Biaya produksi itu menjadi biaya produksi itu memang menjadi target untuk menentukan berapa keuntungan yang didapat. Nah, keuntungan ini kita yang menentukan. Kita harus melihat kembali lagi, kita melihat pasarnya siapa. Kalau memang pasarnya lihat kembali dijalankan. Jadi kalau misalnya banyak peminat tapi produknya sedikit, kita bisa jual lebih mahal di situ. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita lihat barang-barang, misalnya kebetulan saya dekat Kasongan rumahnya ya, Gucci itu harganya berapa sih? Bikinnya ya oke, saya nggak bisa bikin Gucci, tapi saya tahu biaya produksinya berapa. Ketika sudah ke mancanegara, harganya bisa menjadi sangat tinggi kalau dirupiahkan. Oke. Itu bukan berarti terus kita ngakalin ya, enggak. Karena memang pangsa pasarnya demikian. Di sana dengan harga segitu mau, dan kebanyakan karena yang dilihat itu tidak hanya seperti tadi ya, produk itu nggak hanya produk intinya saja, tapi ada 3 bagian produk lain yang kalau kita beli itu menjadi satu set lengkap gitu ya. Ada produk intinya, ada produk ada produk inti, ada produk aktualnya, dan ada produk tambahan. Dalam satu set produk, katakanlah bolpen, kita beli bolpen itu yang kita lihat, oke, produk intinya bisa buat nulis, produk aktualnya mereknya, oke, produk tambahannya misal banyak spare part yang dijual di tempat lain, misal kalau tintanya habis kita bisa tahu belinya di mana. Itu dalam satu set. Sehingga kita jualnya tidak hanya harga produk intinya gitu. Sama-sama harga motor, katakanlah kalau kita jual Honda dengan jual, mohon maaf, produk lainnya, pasti harganya akan lebih mahal Honda dengan biaya produksi yang kemungkinan sama. Kebetulan dulu saya di biaya produksi membuat sepeda motor, mobil, demikian. Oke, jadi kalau ini pertanyaannya itu penentuan harga jual itu dilihat dari tadi, apakah yang tadi kita bisa menjual barang biasa seperti itu, namun dapat menyasar konsumen kalangan menengah ke atas. Nah, untuk menyasar konsumen kalangan menengah ke atas, tentu memiliki spesifikasi yang berbeda. Setiap kalangan itu punya spesifikasi produk berbeda. Dari contoh HP. HP itu kalau kita mau menyasar untuk kalangan menengah ke bawah, pasti spesifikasinya berbeda dengan kalangan menengah ke atas. Nah, untuk menjual barang-barang biasa untuk kalangan menengah ke atas, teman-teman mungkin bisa lihat, cari tahu dulu, untuk kalangan menengah ke atas itu butuh spesifikasi yang seperti apa sih gitu. Oke. Oh, ternyata kalau kita katakanlah produk industri kreatif yang tadi dari daun-daunan, oke, ternyata dia pengennya yang tidak ada duanya gitu ya. Sama-sama dari daun tapi daun yang langka, misal seperti itu.
oke kita sasar di situ. Atau value lain yang bisa meningkatkan produk, nilai dari produk itu. Oke. Itu sih. Jadi spesifikasi untuk kalangan menengah ke atasnya seperti apa gitu ya, kita harus dipahami. Oke, terus itu Mbak Diwanti, kemudian ini ya, Pertanyaan ketiganya ini, Pak. Oh, dari WA. Iya. Apa Apa? yang harus saya lakukan jika saya memiliki produk tapi tidak tahu caranya memasarkan produk tersebut? Oke. Tidak tahu caranya memasarkan ya? Ya. Sebenarnya sih untuk saat ini pertanyaan tidak tahu caranya memasarkan itu bukan apa ya? Bukan menjadi karena aplikasi-aplikasi sekarang sangat banyak untuk ya, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana strategi pemasarannya, kemungkinan seperti itu ya. Oke, biar cepat laku seperti apa gitu. Oke, ini akan lebih dalam nih kalau strategi pemasaran. Oke, tapi saya sedikit coba. Jadi gini, untuk pemasaran konsumen itu cenderung akan melihat sesuatu produk yang berbeda. Oke ya, apakah dari fungsinya, apakah dari bentuknya, atau metode pemasarannya. Sebagai contoh dengan membawa ambasador, terus dengan hal yang unik-unik gitu ya. Pemasarannya demikian. Tapi yang paling mudah memang kalau misalnya produknya ini termasuk produk konsumtif, kita bisa istilahnya itu berdiri di ekor naga gitu ya. Kita bisa menggunakan misal nih toko lain, kita dengan cara nitip ke toko itu, ternyata toko di sana sudah ramai nih. Bisa nggak sih produk kita masuk ke toko tersebut? Itu yang paling simpel. Jadi secara tidak langsung nanti produk kita terangkat. Atau kita ternyata punya teman yang terkenal gitu ya. Ternyata teman kita YouTubers gitu. Terus oke lah, kita boleh dong minta tolong diangkatin lah kalau minum, diliatin lah mereknya gitu kan ya. Kemudian kita bisa bikin iklan atau kita bikin flyer, kemudian sampaikan bahwa oh ternyata si A juga minum ini dan nah, yang terakhir testimoni. Testimoni itu penting. Itu kalau terkait pemasaran untuk saat ini. Testimoni itu penting. Karena kalau kita pahami, kebanyakan kita membeli sesuatu barang itu juga karena orang lain pada beli gitu ya. Orang lain pada bilang, oh enak, enak, enak. Akhirnya kita juga beli. Oke. Nah, itu sih mungkin strategi pemasaran. Ini sebenarnya lebih dalam lagi. Ini prodi apa ya tadi ya yang tanya ya? Kimia. Prodi kimia, iya. Oh, oke. Kalau di teknik industri kita ada mata kuliah manajemen inovasi. Bulan insya Allah semester ganjil besok dibuka. Monggo kalau mau ikut nanti kita bisa ketemu lebih dalam lagi diskusinya. Oke ya, nanti kita bisa lanjut di inilah WhatsApp atau yang lain ini karena waktu mungkin. Oke, mungkin demikian. Oh ya, baik, terima kasih buat jawaban dari Pak Yonatan. Selanjutnya kepada Bapak Demi, silakan untuk menjawab pertanyaan dari beberapa penanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebagai saya menjawab dari Mbak Aisyah. Terkadang harga mengatasi harga barang yang sama tapi dijual berbeda ya. Jadi barang sama, spesifikasinya sama, tapi harganya berbeda itu tergantung pada value. Contoh yang paling sederhana. Madu itu kalau dijual secara grosiran, saya bisa mendapatkan harga kok satu apa namanya itu, satu marjan itu ya, itu 50.000. Tapi di luar sana bisa dihargai 90.000. Kenapa? Cuma beda di kemasannya, dipasang label. Terus ada yang namanya izin Dinkes PIRT. Daripada saya
yang madunya itu cuma telanjang, nggak ada labelnya, dia madunya punya label, lalu punya PIRT, tentu saja value-nya lebih besar punya dia daripada punya saya. Nah, value ini adalah kenyamanan yang didapatkan oleh masing-masing individu yang akan membeli produk kita. Jika ditambahkan value lebih jauh lagi, misal madu ini dapat menghentikan virus corona, mungkin nggak dia jual dengan harga yang lebih tinggi? Mungkin. Penjualan saat ini itu bukan pada penjualan komoditinya atau pada penjualan barangnya, tapi lebih pada penjualan value. Nah, penjualan komoditi itu biasanya berlaku di grosir. Saya ekspor itu nggak ada value yang saya tanamkan. Saya menjual itu sampai pelabuhan itu 1.250 USD per ton atau sekitar 1,25 USD per ton. Sampai di Eropa sana dijual 8,89 euro per 1 kilo. Yaitu hak mereka, karena mereka bisa menanamkan value-nya. Nah, tidak ada yang namanya etika bagaimana memasang harga, nggak ada. Value, termasuk value itu adalah kecepatan atau respon penjual atau seller itu dalam menjawab, kemudian jaminan barang nyampe tepat waktu, lalu kualitas barang itu sesuai dengan apa yang diiklankan, ditambah lagi kemasan yang sangat baik. Itu value. Ditambah yang lain, tapi jangan berbohong. Tidak boleh. Etik dalam berbisnis tetap harus dijaga, karena kita sebagai umat Islam, berbisnis itu apa adanya. Nggak boleh mengurangi takaran, tapi kalau menambah, boleh. Lalu, ini enggak Mbak Aisyah kimia ya. Darmawan. Darmawan itu, ya terserah. Mau S1, mau S2, ya itu tergantung pada pilihan pribadi ya. Kenapa saya lulus S2 kemudian nekat untuk mendirikan perusahaan ekspor? Ya karena saya butuh uang. Sederhana. Value saya pada saat itu seperti itu, value saya. Tapi ternyata pada saat itu saya belajar banyak hal dan belajar banyak value yang lain sehingga saya punya motivasi yang lain selain uang pada saat itu. Karena saya dulu nggak punya pekerjaan kan. Value-nya adalah di masing-masing diri kita, idealismenya diri kita. Mau lanjut S2 silakan. Punya tujuan pada saat S2 silakan. Saudara mau langsung S1 kemudian berwirausaha silakan. Ada tujuan yang mau dicapai ketika mendapatkan sarana berwirausaha silakan. Kembali ke diri kita masing-masing. Jarang kita menemukan barang receh dijual ini sama ya, jadi ditambahkan value-nya ya, ditambahkan nilainya ya. Saya buka nggak ya? Saya nggak apa-apa. Saya bikin ekstrak, modelnya cuma sekian puluh ribu, saya jual ratusan ribu. Tergantung apa? Value-nya. Value atau nilainya apa yang saya tambahkan di sana? Ya, tidak semua proses ekstraksi dengan baik. Lalu bahan yang didapatkan itu bahannya atau penanganannya juga nggak semua orang tahu. Yang saya beli barangnya mungkin kalau di produk saya nggak punya, di rumah ada itu. Ini saya tunjukkan nanti. Value ya, tergantung value ya. Lalu pertanyaan Mas Wibi, kendalanya banyak. Mas Wibi, ini fisika ya. Mas Wibi, coba bayangkan komplain satu kontainer isinya 18 ton. Kenapa kok dia komplain? Hanya dari 500 kg yang dia tes, sampling random ternyata itu nggak cocok. Padahal barang sudah sampai sana, sudah sampai Izmir, sudah sampai Turki. 18 ton itu nilainya sekitar 300 juta. Lalu bagaimana kan? Bagaimana problemnya kalau seperti itu? Ya saya harus berpikir pertama bijaksana, tidak boleh kemudian berpikir secara emosional, atau harus berpikir seni. Dan walaupun dia marah, buyer itu marah, ya kita tetap tangani dengan kepala dingin. Nggak boleh kita tangani dengan kepala panas. Bahkan saya menuduh buyer itu nggak jujur dan kalau nggak apa, kita tetap harus bicara apa adanya, cerita. Kalau misalnya kita yang salah, kita tetap bertanggung jawab. Ya, satu Yaris hilang mas. Satu aset hilang. Tapi nggak apa-apa, yang penting tanggung jawab kita terlaksana. Jadi kendala yang lain apa? Arang, padahal udah ditutup kontainer.
Gimana datangi minta pertanggungjawabannya. Kalau dia itu menghindar, kita harus cari terus. Kalau dia memang perlindungan, ya kita berikan pada yang di atas. Problem yang lain ada juga, tapi nanti kita bisa sharing di lain waktu, ya. Insya Allah kalau problem-problem dan solving-solvingnya itu ada banyak sekali. 2 tahun itu nggak cuma 150 lebih, so, ya. 1000 kebanyakan. 2 tahun cuma 1000, 2 tahun 1000 itu terlalu banyak. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri, Pak Yonatan dan Mbak Rimi yang telah menjawab pertanyaan. Untuk sesi kedua, penanya, ini udah ada 2 penanya. Yang pertama, yang pertanyaan yang kedua yaitu untuk Pak Jonathan mengenai Red Ocean, bagaimana jika kita terlanjur develop produk yang berada di pasar yang berdarah diferensiasi efektif, Pak? Terima kasih. Oke, langsung ya. Oke, sebelumnya ini Ya, tadi langsung aja. saya ada pertanyaan dari Mbak Isna ini ya, belum dijawab nih. Benar nggak? Dari tadi saya baca ini. Bentar. Di atasnya Mas Wibi. Oh iya. Iya benar, Pak. Oh iya, Pak. Oke. Iya benar. Yang saya tahu pasti dari oke, lantas bagaimana masih akan apa sebelum berinovasi ya. Tadi ya, inovasi kita harus memahami kendala. Permasalahannya apa sih yang terjadi itu. Jadi sebelum kita memecahkan masalah, kita harus tahu masalahnya dulu. Jangan sampai kita hanya menebak. Dalam industri ada istilah namanya Gemba. Gemba itu kita turun langsung ke lapangan, ke lokasi di mana terjadinya masalah. Itu langkah pertama, langkah yang paling awal untuk kita melakukan perbaikan. Oke, kalau terkait inovasi seperti mesin kikir, mesin amplas, iya. Kemarin kami ada kerjasama industrian kita dilakukan untuk dipercaya untuk memberikan improvement. Salah satunya memang mesin kikir dan amplas. Sama, langkah awalnya kita terjun, kita datang langsung ke perusahaan, kita cek masalahnya apa, kemudian kita lakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas. Oke ya, hanya sih problemnya produktivitas. Oke. Nah, saya fokus di produktivitas, tidaknya itu dengan bikin lebih awalnya itu aktivitas kita seperti itu. Sebelum beri itu. Oke, kemudian yang kedua apa tadi Mbak? Mohon maaf. Mengenai ocean. Bagaimana jika develop produk yang berada di pasar yang berdarah, mudah ditiru, dan adanya kecenderungan perang harga. Bagaimana mindset diferensiasi produk yang paling efektif, Pak? Oke, nah, ini pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita sudah terlanjur di Red Ocean seperti apa gitu kan ya, berdarah-darah. Sedangkan kita tahu persaingan kita sangat ini ya, sangat apa jenisnya, sangat kita punya pasar 3 orang itu pasti dapat gitu. Nah,
ada dua cara sebenarnya kalau kita masuk ke sudah terlanjur masuk. Sebenarnya kalau misalnya memang ini masih dalam tahap awal, mohon maaf tadi Mas atau Royhan, teknik industri. Oh, Mas Roy. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke terlanjur masuk dan itu posisinya masih dalam tahap awal, kita bisa melakukan analisis lebih dalam terkait spesifikasi dari produk yang dijual oleh pesaing yang paling tinggi dan yang paling yang rata-rata itu ya. Kita bisa cari tahu sebenarnya spesifikasi apa sih yang bisa kita tingkatkan. Itu kalau dalam tahap awal. Kalau misalnya problemnya adalah ini bukan dalam tahap awal, Pak, kita sudah terlanjur masuk nih dan sekarang menjadi red ocean. Memang semua bisnis akan seperti itu. Diawali dari blue ocean, kemudian akan menjadi red ocean. Langkah selanjutnya adalah kita cari blue ocean lagi.